Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, kita masih dalam rangkaian pembahasan tentang akidah, tentang tauhid. Di pembahasan sebelumnya bahwa salah satu yang dibahas di dalam akidah itu adalah masalah ruh, ya. Masalah sesuatu yang tak nampak, masalah hal goib. Nah, salah satu yang goib yang disebutkan dalam ajaran akidah dan tauhid kita adalah malaikat. Nah, apa itu malaikat, bagaimana eksistensinya, bagaimana perannya dalam mendukung kehidupan manusia. Dan saya kira pembahasan ini tidak begitu banyak ya. Ini mungkin akan hanya mengulang apa yang sudah kita pernah pelajari dulu waktu di SMP, dan juga SMA, dan juga sejenisnya. Jadi ini sebagai refreshing untuk kita mengenal kembali bahwa makhluk ini betul eksis. Jadi jangan hanya sebagai sebuah teori, ya saya tahu. Karena kerap kali memang Allah menyandingkan ini setelah namanya, dan setelah beriman kepada yaumil akhir. Ya, ada disebutkan senantiasa malaikat di sana. Baik, secara pengertian malaikat itu berasal dari kata malak, ya, yang artinya bisa saja utusan, bisa saja mengutus, ya, atau kadang juga dianggap sebagai raja, ya. Bukan berarti raja dimaksud di sini sebagai Allah ya, tetapi dia yang dijadikan sebagai utusan dan ketika itu posisinya sebagai raja. Ini pengembangan pengertian saja gitu. Jangan nanti dibenturkan dengan oh dia berarti Allah, ya tidak demikian ya. Namun arti yang lebih umum dia sebagai makhluk yang diutus oleh Allah kepada manusia gitu. Nah, di dalam banyak ayatnya Allah kadang menyebutkan dengan kata ganti kami. Ya kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Salah satunya kan itu. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Allah menyebut kami? Nah, salah satu di antaranya yang dimaksud dengan kami di situ adalah juga ada malaikat. Nah, jika Allah menyebutkan kami, bukankah berarti kemudian Allah lemah karena butuh bantuan? Ya, mengartikannya tidak demikian. Ya. Mengartikannya justru karena dia adalah Malik, Allah itu Malik, maka dia mampu untuk memerintah apapun dan siapapun. Gitu. Termasuk ya malaikat itu kan ciptaannya, dia mampu untuk melakukan hal-hal yang manusia tak akan mampu. Terlebih malaikat itu diciptakan dari unsur di luar batas kemampuan manusia, yaitu cahaya. Dan makhluk ini berbeda dengan kita sebagai manusia. Nah, melalui rangkaian kata kami di sana itu ada hikmah dan pelajaran yang tinggi agar manusia memahaminya dengan sebenarnya. Karena ada urutan-urutan dalam setiap langkah kehidupan manusia dan itu sebetulnya adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia ketika hendak melakukan sesuatu. Apalagi yang diberikan Allah kepada kita adalah sesuatu yang agung, yang besar. Maka manusia boleh jadi kalau langsung menerimanya dari Allah akan kesulitan buat dia. Karena kita ini lemah, banyak keterbatasan. Maka Allah menciptakan sesuatu yang lain agar dia mampu lebih mudah berinteraksi dengan manusia karena keterbatasan manusia itu sendiri. Ya, itu jadi Malik, mengutus atau malaikat. Ya, kita tahu bahwa makhluk ini diciptakan dari cahaya, sesuatu yang lembut. Nggak ada jenis kelaminnya. Tidak pernah tidur, tidak makan, tidak minum. Selalu taat perintah, menjauhi larangan. Dengan kata lain, malaikat itu penurut. Memang didesain begitu oleh Allah. Didesain untuk ikut apa yang Allah perintahkan, bukan untuk membangkang. Semua yang Allah bilang begitu ya begitu, bilang A ya A dikerjakannya. Ya, dan mereka hanya menunggu perintah saja. Dan di ayat yang nanti disebutkan bahwa kerja malaikat itu yusabbih,
hanya mensucikan Allah saja gitu. Nggak neko-neko makhluk ini, ya, malaikat ini. Dan dia tentu tanpa dosa. Malaikat jumlahnya banyak, sangat banyak. Namun yang wajib kita ketahui hanya 10 saja. Nah, keberadaan malaikat itu yang harus ditegaskan di sini adalah bahwa makhluk ini eksis. Itu keyakinan pertama harus kita yakini. Mereka itu ada dan mereka sempurna penciptaannya. Sempurna dengan arti sempurna sebagai makhluk malaikat. Sempurna. Dia tidak memiliki rasa ingin makan, rasa ingin tidur tanpa dosa. Tentu kan sempurna, ya kan? Kalau dilihat dari sisi penciptaannya sebagai malaikat. Dan semua makhluk itu hakikatnya sempurna. Jadi nggak cuma oh ya manusia yang sempurna. Sempurna sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ini jangan sampai Allah tidak menciptakan yang lain sempurna. Itu juga lemah kan untuk Allah. Tidak semua sempurna. Hatta iblis, sampai iblis itu sempurna. Sempurna membangkangnya. Malaikat itu sempurna, sempurna taatnya. Manusia juga sempurna karena kita memiliki semua hal di dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh malaikat, juga oleh iblis. Hewan-hewan pun begitu sempurna. Semua makhluk di alam semesta ini diciptakan Allah sempurna. Itu pertama, bagaimana mendudukan keimanan kita kepada malaikat. Kayaknya saya melebihi ya. Saya coba ke ayat ini dulu ya, surat Al-Baqarah. Ayat ini, nah ini terjemahannya, yaitu bisa dibilang ini diskusi antara Allah dengan malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini alamu ma la ta'lam, dan seterusnya. Nah, di situ malaikat menjelaskan qala ini alamu ma la ta'lam. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, di sini malaikat menuliskan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa bertasbih kepada engkau. Selalu mensucikan engkau. Itu kerjanya malaikat. Nggak akan malaikat membangkang kepada penciptanya. Karena desain dia tidak demikian. Ya, desain dia sempurna dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini kan disebutkan juga kata malaikat. Ya, coba silakan cek di ayat ini ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya, dan kemudian malaikat bertanya, ya, kenapa menciptakan sesuatu yang pada ujungnya hanya akan merusak? Kemudian Allah berkata bahwa Allah lebih tahu apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Nah, ada banyak mengapa kita harus beriman kepada malaikat. Pertama tadi saya katakan di muka bahwa makhluk ini wujud. Ada, maujud, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Inilah fungsinya iman. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang malaikat, kita tidak bisa menyangkalnya terkait perkara yang gaib. Allah mengatakan malaikat itu ada, ya ada. Ada utusan, ya ada. Dan ia tugasnya mencatat amal perbuatan kita yang baik. Ini bagian dari hal penting adanya malaikat. Bahwa makhluk ini senantiasa mendukung kita pada hal-hal yang positif. Dengan keberadaan malaikat itu, sebetulnya itu juga bisa menjadi barometer kita untuk selalu bersyukur. Kenapa? Karena ada makhluk yang tidak seperti kita. Coba kalau kita diciptakan seperti malaikat itu. Enggak makan, enggak tidur, enggak minum, enggak menikah. Nah, kita bisa menikmati semua hal-hal tersebut, sementara malaikat tidak bisa menikmati itu. Itu saja sudah menjadi alasan kita harus banyak bersyukur. Kerjaan malaikat itu cuma menunggu gitu. Kalau kita lihat dalam perspektif manusia, wah kayaknya berat sekali gitu. Ya kan?
dengan adanya kondisi kita seperti ini, diciptakan dengan menikmati banyak hal di dunia ini, harusnya kita bersyukur bahwa ada makhluk yang lain itu yang tidak menikmati seperti apa yang kita nikmati saat ini. Apapun yang kita kerjakan, dia selalu mendukung, bahkan dia ikut mendoakan kita sebagai seorang makhluk. Dia bantu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud malaikat kepada kita. Kita berdosa pun tidak langsung dia catat, bahkan menunggu beberapa hari untuk kemudian kita menyadari kesalahan kita sendiri. Ya. Hikmah yang lain adanya malaikat ini adalah malaikat tidak pernah mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu lantas dia mengarang-arangnya. Ya kan, kalau kita mungkin suka ngarang-ngarang kan tentang sesuatu hal yang kita tidak pernah mempelajari, ya kita ngomong ceplas-ceplos saja. Malaikat ketika ditanya oleh Allah bahwa Allah lebih tahu apa yang tidak mereka ketahui, mereka tidak membantah ketika Adam misalkan menyuruh mereka, kamu mengatakan bahwa makhluk ini tukang merusak, coba sebutkan apa yang disebutkan oleh Adam itu. Apa ayatnya itu? Apa itu dikatakan di ayat tersebut bahwa ketika Adam menyebutkan nama-nama, kemudian malaikat diminta untuk menyebutkan nama-nama yang disebutkan Adam, lantas malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak tahu apa yang harus kami sebutkan kecuali engkau ngajarin. Maksudnya kecuali Allah yang mengajarkan. Kan itu kejujuran yang luar biasa. Itu bagian itu mestinya kita sebagai manusia mempelajarinya. Ya, jadi hikmah wujud adanya malaikat adalah membuat kita aware, ya, sadar bahwa harus nantiasa bersyukur bahwa ada makhluk yang tidak seperti kita, yang tidak menikmati banyak kenikmatan yang kita rasakan, ya kan? Pertama, itu. Kedua, agar kita senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini, karena mereka akan mencatat setiap kalimat yang kita katakan, setiap perbuatan yang kita kerjakan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu tugas mereka. Ya. Dan yang ketiga adalah malaikat mengajarkan kita untuk bersikap apa adanya, jujur. Terutama pada hal yang sifatnya pengetahuan. Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Ya. Dan mereka yang dinyatakan beriman oleh Allah, salah satu cirinya adalah meyakini malaikat. Kenapa? Bukan soal meyakini ada eksistensi malaikat ini. Tidak, tetapi meyakini bahwa malaikat ini yang akan mencatat perbuatan dia. Kalau orang meyakini akan hal tersebut, dia pasti akan hati-hati dalam hidupnya. Iya kan? Karena dia akan mengerti bahwa suatu saat nanti dia akan melihat catatan itu. Maka Allah senantiasa menyandikan itu. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir wal malaikah, kan begitu tuh, ada kata malaikatnya juga di situ senantiasa disandingkan karena itu krusial, ya. Dia sebagai bukti atas perbuatan-perbuatan kita. Nah, sekarang banyak orang yang tidak meyakini wujud malaikat dan hari akhir tersebut. Ya, buktinya kelakuannya ya kan macam-macam begitu kan. Kalau dia meyakini, tentu dia akan lebih hati-hati dalam menjalani kehidupannya. Ya, makanya ini juga menjadi posisi penting dalam pembahasan tauhid, ya, soal ruhiyat. Saya kira ini teman-teman untuk pembahasan tentang iman kepada malaikat. Syukron, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.